Hey, ini Saskia. Balik lagi untuk cerita ke kalian tentang kehidupan cintaku yang gak begitu sukses. Semuanya berawal saat nonton bareng Ellie, pacarnya yang menyebalkan si Brad dan temannya yang menawan si Trent. Mau pingsan. Selama film berlangsung, ada yang kentut keras sekali dan aku akhirnya disalahkan karenanya. Lalu, yang membuatnya lebih parah, saat aku keluar bioskop, aku memang kentut di depan semua orang. Kurasa aku sudah gagal dengan Trent, beneran. Jadi dia mengajakku keluar kencan. Rasa maluku membuatku menolaknya. Dan sebaliknya, aku ke perpustakaan untuk belajar. Hanya saja saat aku di sana, Trent muncul dan melihatku sedang bersama teman sekelasku si Carson. Dan keliru menyimpulkan. Parahnya lagi, sekarang Carson kelihatannya suka padaku. Sekarang hidupku berantakan dan Trent gak mau bicara denganku. Jadi setelah habiskan suatu sore untuk melihat terlalu banyak film romantis murahan dan mengkonsumsi terlalu banyak es krim, aku menyadari mengasihani diri sendiri bukanlah jawabnya. Maksudku benar-benar tragedi. Aku gak bisa sembunyi begitu aja. Gak, aku harus angkat kepala tinggi-tinggi dan jadi tangguh seperti karakter film romantis favoritku. Jadi, keesokan harinya di kampus, aku memaksakan diri untuk tampil rapi dan tersenyum saat aku mengikuti Ellie dan Brad. Mengetahui kalau Brad adalah teman Trent, kurasa akan lebih mudah bagi Brad untuk menjelaskan padanya kalau nggak terjadi apa-apa di antara aku dan Carson. Kenapa nggak kamu bilang sendiri aja? Brad melingkarkan matanya. Gak, aku gak akan beritahu dia soal itu. Aku terlalu gugup untuk bertemu dengannya. Kenapa harus aku yang jelaskan langsung? Kamu cuma bersikap seolah aku peduli padanya. Aku asal bicara untuk menutupi rasa maluku. Dan di saat yang sama, Trent muncul entah dari mana. Wajahnya yang gak enak membuat kami paham kalau dia sudah mendengar semuanya. Lalu Brad menyengir dan berkata, sepertinya aku gak harus menjelaskan soal Carson ke Trent lagi. Tapi bisakah kau jelaskan padanya soal kentutmu yang keras di malam itu? Aku berdiri di sana merasa dipermalukan. Aku tahu Brad itu brengsek, tapi apa harus dia membahas masalah kentut itu? Sekarang semua orang melihatku seolah aku ini pelawak. Sepanjang sisa hari itu aku berusaha gak banyak bicara. Ini adalah kesalahan Carson. Kenapa dia bertingkah seolah kami pasangan? Aku perlu menemuinya dan memberitahunya langsung kalau dia itu menghayal. Hanya saja aku gak bisa menemukannya di kelas, di perpustakaan, atau dimanapun di kampus. Jadi mengikuti saran Ellie, saat makan siang di kantin aku mengiriminya pesan yang berisi, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Setelah beberapa saat dia membalas, membuatmu terkesan karena kupikir sepertinya aku menyukaimu. Dia pasti bercanda. Aku bicara lantang dan di saat yang sama beranjak dari tempat dudukku. Gak ingat kalau aku ini berada di tengah-tengah kantin yang ramai. Oh, bagus sekali. Sekarang orang-orang melihatku seperti orang aneh. Lagi dan lagi di hari yang sama. Aku ingin berteriak. Gak! Teman-teman, kalian semua salah paham. Orang aneh di sini bukan aku, tapi cowok yang kirim pesan ke aku sekarang. Tapi balik pada kenyataannya, aku duduk dan bergumam minta maaf ke semua orang karena kelakuanku yang berlebihan. Serius, kalau kamu suka padaku, kau harus mengejarku sekarang juga. Jangan lakukan hal konyol seperti itu, aku menulis balasan. Kukira itu akhir dari semuanya. Duh, kelirunya aku. Pesan dari Carson gak berakhir. Malahan, dia membombardirku dengan banyak pertanyaan. Seperti apa hobiku, warna favoritku, makanan yang aku suka. Awalnya aku abaikan pesan-pesan itu, tapi kemudian dia balas. Aku hanya ingin berteman dan mengenalmu lebih jauh, karena aku benar-benar peduli padamu. Kalau kamu mau aku berhenti, aku akan. Oke, jadi aku agak merasa gak enak padanya. Walaupun Carson bisa jadi sangat bergantung, dia itu cowok yang cukup baik yang gak layak kudiamkan. Jadi aku balas lagi pesannya. Dan dengan Trent, di antara kami semuanya juga sudah buruk. Pada dasarnya dia bersikap seolah aku gak ada. Dan kalau kami semua sedang nongkrong, dia cuma scrolling HP-nya jadi gak perlu melakukan kontak mata denganku. Menjengkelkan sekali. Suatu hari ketegangan di antara kami memburuk. Saat itu aku duduk di rerumputan kampus dengan mereka bertiga, Trent, Brad, dan Ellie, dan Trent mengacuhkanku seperti biasanya. Lalu entah dari mana seorang gadis muncul dan marah-marah mendekati kami. Kami semua melihat ke arah Brad. Kita akui saja dari kami semua dialah yang paling mungkin berbuat onar. Tapi kemudian gadis itu berteriak padaku. Kamu itu orang yang jahat, Saskia. Kau curi Carson dariku. Dia juga menambahkan kalau dia dulunya adalah pacar Carson. Tapi dia nggak lagi karena Carson menyukaiku. Apa yang terjadi? Aku nggak suka Carson, kataku. Tapi dia terlalu meyakinkan kalau Carsonnya itu terlalu baik untuk ditolak. Kecuali aku sudah punya pacar sendiri. Sebelum aku sempat berpikir untuk merespon, Brad berkata, selain Carson, ada siapa lagi, Saskia? Memang, Brad dan komentar kasarnya lagi, yang membuatku ingin menendangnya jatuh ke tanah. Aku membentaknya, asal kau tahu ada cowok ganteng banget yang lagi mengejarku dan mungkin suatu hari aku akan menerimanya. Setelah selesai berbicara aku terkejut karena Trent tiba-tiba pergi dan marah. OMG, itu buruk sekali. Sekarang Trent mengira aku bersama orang lain. Kenapa hidupku ini kacau balau? Kemudian parahnya lagi, sekitar 1 minggu berikutnya, aku jalan keluar kelas melihat ada satu cewek di lorong namanya Amy. Dia sedang menggoda Trent.
tepat di depan mataku. Astaga, kenapa ada begitu banyak orang yang mengganggu cerita cinta kami? Ellie dan Brad yang tidak sensitif dengan perasaanku, ditambah kekacauan yang ditinggalkan Kirsten dan mantannya padaku. Sekarang ada cewek yang ingin mencuri tren? Jelas kalau bukan aku sendiri nggak ada yang akan bisa bantu kami. Aku harus bicara ke tren, tanpa bicara secara langsung padanya, karena aku payah soal itu. Jadi, terinspirasi lagu bergenre cinta, kuputuskan menulis surat yang menyentuh. Ya, mungkin kalian bilang ini kuno, tapi menurutku ini romantis. Aku begitu terhanyut dalam pikiranku. Saat aku jalan ke kelas, aku sampai menabrak seseorang dan menjatuhkan surat di tanganku. Itu Amy, dan dia membantuku mengambilnya. Dia melihat nama tren, dan bahkan gambar hati di sebelahnya. Lebay. Kemudian dia melihatku sejenak dan berkata, aku kasihan padamu, tapi harus kuberitahu kalau tren sudah punya pacar. Apa? Aku yakin hatiku benar-benar karam. Amy cerita padaku kalau dia telah mengajak Tren kencan dan Tren menolaknya karena suka orang lain. Aku membayangkan Tren bermesraan dengan cewek lain dan itu membuatku sangat cemburu. Lumrah saja, aku nggak bisa ikut kuliah. Jadi aku bolos lalu pulang dengan surat cintaku yang nggak sampai terjejel di bagian bawah tasku. Kemudian di malam itu aku jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Saat itulah Kirsten mengirimiku pesan. Kenapa nggak kasih tahu kamu punya orang lain? Kenapa memilihnya? Kenapa bukan aku? Jelas, mantan Kirsten beritahu dia apa yang kulakukan. Aku sedang gak mood dengan pesan-pesannya sekarang. Dia buat banyak masalah untukku. Jadi ku kirim satu pesan jelas mengenai perasaanku. Aku bohong, gak ada cowok lain. Sebenarnya aku punya perasaan sepihak kepada Tren. Maafkan aku. Kirsten gak meresponku setelah itu. Kemudian Ellie menelpon, memaksaku untuk datang ke sebuah pesta. Brad bahkan berteriak lewat telepon kalau aku harus datang karena mereka terlalu mabuk. Aku gak punya kegiatan yang lebih seru. Jadi aku ke lokasi yang Ellie kirimkan padaku. Segera saat aku tiba di depan rumah, aku merasa sangat bingung. Karena rumahnya terlihat terlalu sepi untuk sebuah pesta. Apa Ellie salah kirim lokasi? Maksudku dia tadi kedengarannya sangat mabuk. Kemudian pintunya terbuka. OMG, itu Tren. Dia keluar dan memintaku mengikutinya. Cahayanya remang sekali dan gak ada satupun orang di sana. Dia membawaku ke tengah dapur, di mana ada sebuah bola disko kecil tergantung di langit-langit. Tiba-tiba, dia menggenggam tanganku, menatap lurus padaku dan mengatakan 3 kata yang gak pernah kuharapkan untuk dengar darinya. Aku suka kamu. OMG, apa Tren benar-benar suka padaku atau aku sedang diprank saat ini? Tanganku gemetar dan pikiran konyolku bahkan membuatku melihat sekeliling memeriksa apa ada yang sedang bersembunyi. Tapi kemudian dia nyengir. Aku rasa kamu tertegun, tapi kamu sebaiknya siap untuk pengakuanku yang berikutnya. Dia bilang kalau Kirsten adalah teman masa kecilnya. Kirsten menggoda Tren di perpustakaan karena dia tahu perasaan Tren padaku. Tapi dia nggak sadar itu jadi bumerang. Dan untuk meminta maaf, Kirsten menawarkan untuk membantu Tren mengejarku. Pertama, Tren bisa berpura-pura jadi Kirsten untuk mengirim pesan dan mengenalku lebih jauh. Lalu, untuk mempercepat proses, Kirsten minta temannya untuk pura-pura jadi mantan pacarnya. Memaksaku untuk mengutarakan perasaanku. Tren sangat putus asa oleh responku. Jadi dia putuskan berpura-pura jadi Kirsten untuk yang terakhir kalinya dan mengirim pesan itu padaku. Di mana dia akhirnya tahu aku menyukainya. Segera, Tren meminta Ellie dan Brad untuk membantunya. Wah, rencana ini benar-benar gak biasa. Tapi dari cara dia mengakui semuanya padaku dengan gugup, entah bagaimana membuat hatiku berdebar. Aku anggukan kepalaku sebagai tanda kalau aku memaafkannya. Terima kasih. Dia balik senyum. Aku melihat wajahnya di antara cahaya redup berkelip saat mendekat ke wajahku dengan perlahan. Itulah saatnya. Ciuman pertama kami akan terjadi. Tapi kemudian aku dengar suara kentut yang keras. Apa? Brad, Ellie, dan Kirsten muncul di depan pintu. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, dan Brad sedang memegang mesin kentut dan berkata, "Ya, ini sudah waktunya kalian berdua bersama." Tren mengusir mereka pergi, lalu tersenyum dan berkata padaku, "Ayo kita coba lagi yang tadi, yuk." Aku mengangguk lalu kami berciuman. Rasanya seperti melayang. Dan itulah gimana aku akhirnya pacaran sama cowok tertampan. Oh, tunggu sebentar. Ceritaku masih belum selesai. Karena malam itu saat aku sampai rumah, ku terima pesan dari Tren, memberitahuku kalau dialah orang yang pertama kentut di bioskop waktu itu. Dia minta maaf padaku, tapi dia terlalu malu untuk langsung mengakuinya. Yang benar, ini sungguh mengejutkan, tapi juga konyol. Seolah cerita kami ini jadi sangat rumit, cuma karena hal yang sangat sepele. Lagi pula, kalau memang hari itu aku dan Tren kentut di bioskop, bukankah itu takdir kami?